Nomor 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karir dilakukan untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan di tingkat instansi dan tingkat nasional. Pemantauan dan evaluasi pengembangan karir meliputi evaluasi terhadap A. Pengembangan karir, B. Perencanaan pengembangan karir, C. Proses pengembangan karir, D. Karir PNS, E. Proses pengembangan karir PNS. Jawabannya B. Perencanaan pengembangan karir. Ini ada di pasal 185. Pemantauan dan evaluasi pengembangan karir meliputi evaluasi terhadap perencanaan pengembangan karir, proses pelaksanaan pengembangan karir, dan hasil pengembangan karir. Jadi perencanaan dulu, terus proses pelaksanaannya, yang terakhir baru hasil pengembangan karir. Nah, di sini ada perencanaan pengembangan karir. Ini ada proses tapi kata pelaksanaannya tidak ada, jadi ini salah, berarti jawabannya B. Perencanaan pengembangan karir. Nomor 2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan karir di tingkat instansi dan nasional dilakukan oleh A. PYB dan BKN, B. Kepala Instansi dan BKN, C. PPK dan BKN, D. PYB dan PPK, E. Kepala Instansi dan PPK. Jawabannya A. PYB dan BKN. Ini ada di pasal 186 dan pasal 187. Pemantauan dan evaluasi pengembangan karir di tingkat instansi itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pemantauan dan evaluasi pengembangan karir tingkat nasional dilakukan oleh BKN. Jadi untuk pengembangan karir, pemantauan dan evaluasi pengembangan karir di tingkat instansi itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan kemudian untuk tingkat nasionalnya itu dilakukan oleh BKN. Berarti PYB dan BKN. Jawabannya A. Nomor 3. Pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan disebut A. Pemetaan karir, B. Pengembangan karir, C. Pengaturan karir PNS, D. Pola karir PNS, E. Pola pengaturan karir PNS. Jawabannya D. Pola karir PNS. Pola karir PNS merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jabatan secara berkesinambungan. Berarti ini pola dasar mengenai urutan penempatan dan seterusnya disebut pola karir PNS. Jawabannya D. Nomor 4. Pola karir PNS terdiri atas pola karir instansi dan pola karir nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan A. Aturan BKN, B. Aturan undang-undang, C. Pola karir nasional, D. Pola karir nasional yang sesuai aturan BKN, E. Pola karir yang ada. Jawabannya C. Pola karir nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir instansi itu secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Jadi untuk pola karir instansi, pola karir instansi itu secara khusus disusun
dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Ya, berdasarkan pola karir nasional. Berarti jawabannya C. Nomor 5. Pola karir instansi ditetapkan oleh A. BKN, B. Instansi yang bersangkutan, C. PYB, D. Kepala instansi, E. PPK. Jawabannya E. PPK. Pola karir instansi itu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Jadi jawabannya E. PPK. Nomor 6. Pola karir nasional disusun dan ditetapkan oleh A. Menteri, B. BKN, C. PYB, D. PPK, E. Menteri dan BKN. Jawabannya A. Menteri. Pola karir nasional itu disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Jadi jawabannya A. Menteri. Nomor 7. Lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi disebut A. Jalur lintasan jabatan, B. Jalur lintasan karir, C. Jalur karir, D. Lintasan posisi jabatan, E. Jenjang jabatan. Jawabannya C. Jalur karir. Jalur karir itu merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi. Jadi jawabannya jalur karir. C. Nomor 8. Pola karir PNS memiliki beberapa bentuk. Pola karir PNS dapat berbentuk A. Horizontal dan vertikal, B. Horizontal dan diagonal, C. Horizontal, vertikal, dan melingkar, D. Vertikal dan diagonal, E. Horizontal, vertikal, dan diagonal. Jawabannya E. Horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi, dalam pola karir PNS itu dapat berbentuk horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, pola karir yang berbentuk horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi JF atau JPT. Kalau vertikal, dia itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi. Ini tadi yang jabatan lain yang setara ya. Ini kalau vertikal itu yang lebih tinggi. Di dalam satu kelompok, ya, ini di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT. Kalau yang horizontal itu antar kelompok, baik di satu kelompok maupun antar kelompok. Kalau vertikal, dia hanya di dalam satu kelompok, JA, JF, atau JPT. Kalau diagonal, itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi antar kelompok. Kalau tadi vertikal, dia itu dalam satu kelompok. Nah, kalau diagonal itu antar kelompok. Jadi kalau mau digambar, ini horizontal. Ini horizontal. Kemudian ini vertikal. Dan ini diagonalnya. Nah, kalau horizontal, dia itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok, bisa dua-duanya. Dalam satu kelompok bisa, antar kelompok bisa.
Terus kalau vertikal, dia ini perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi. Jadi posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi di dalam satu kelompok. Jadi tidak boleh antar kelompok, tapi di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT. Nah, kalau diagonal, dia itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi antar kelompok. Jadi bukan satu kelompok, tapi antar kelompok. Ya, jadi seperti itu cara bedakannya. Jadi ada 3, horizontal, vertikal, dan diagonal. Jawabannya E. Nomor 9. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi dilakukan paling singkat ... tahun dan paling lama ... A. Paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. B. Paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. C. Paling singkat 2 tahun dan paling lama 3 tahun. D. Paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. E. Paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Jawabannya A. Paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Jadi jawabannya A. 10. Mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam satu instansi daerah dilakukan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. BKN, D. Kepala instansi, E. PPK. Jawabannya PPK. Mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam satu instansi daerah itu dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Jadi jawabannya E, PPK.